Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Ya sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, apa kabar? Kembali hadir sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya spesialnya sore hari ini bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Baik, seperti biasa sajian leluasa selalu hadir menemani Anda di setiap hari Jumat. Ya jangan lupa di pukul 4 sore sampai dengan selesai. Spesialnya kali ini sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi FM ya, bersama dengan Ustadz kita. Ya, bersama dengan Ustadz Satria Rusdan SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Radio Purnama Sidi Ustadz ya. Ya. Oke, setelah kemarin kayaknya bukan kali pertama ya Tat ya di radio ya. Kali kedua ya. Oke, ya bersama dengan Ustadz Satria Rusdan seperti biasa kita akan bincang-bincang seputar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang selalu akan menemani Anda tentunya dengan kajian-kajian tarjih yang berpedoman pada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, untuk Anda selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan di sajian leluasa spesialnya bersama dengan Ustadz Satria Rusdan. Kali ini kita akan bahas Ustadz ya mengenai sebenarnya tuh apa sih ini Majelis Tarjih dan Tajdid begitu ya Ustadz ya. Karena kemarin-kemarin kita sudah bersama dengan Majelis Tarjih dan bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo bincang seputar hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, kali ini spesialnya bersama dengan Ustadz Satria kita akan bahas mengenai apa sih perspektif tarjih. Nah, ini kira-kira bagaimana kayak gitu ya. Yang udah penasaran langsung aja kita tanya-tanya Ustadz ya. Oke Ustadz, mungkin bisa perkenalan dan juga menyapa pendengar Radio Purnama Sidi Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kepada pemirsa Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Satria Rusdan, bisa dipanggil Satria. Saya sebetulnya aslinya dari Kudus Mbak. Baik. Dari Kudus, tahun 2020 baru menginjakkan kaki di tanah Wonosobo. Wah, baik Ustaz. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih menetap di Wonosobo. Baik. Dan diminta oleh Majelis Tarjih ikut aktif di Majelis Tarjih daerah. Meskipun ketika di Majelis Tarjih pun saya cuma jadi pendengar saja kan. Di situ ada masyayikh, ustadz gitu yang sangat luar biasa beliau dalam keilmuannya. Ya, syukur-syukur bisa mengambil istifadah, mengambil ilmu dari senior-senior kita di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Baik Mbak Tia dan juga pemirsa, saya diberi amanah oleh Majelis Tarjih dalam kesempatan kali ini menyampaikan tentang perspektif tarjih ya, perspektif wawasan atau semangat tarjih. Sebetulnya selama ini kan kita belajar tentang Himpunan Putusan Tarjih. Nah, Himpunan Putusan Tarjih itu ditulis atau disusun sebetulnya semangatnya itu apa gitu. Okay. Nah, itu kan kita harus mengetahui terlebih dahulu agar ketika mengamalkan Himpunan Putusan Tarjih itu kita memiliki pegangan yang kuat, tidak ragu-ragu, mantep lah istilahnya. Baik. Seperti itu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di Muhammadiyah itu ada istilah manhaj tarjih ya. Manhaj itu berarti metode atau cara, sedangkan tarjih pada hakikatnya berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahirnya tampak saling bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Nah, jadi ada dua dalil misalkan dalam hadis ya. Dua hadis, dalil ini kalau dilihat secara zahirnya tampak bertentangan. Maka yang dimaksud dengan tarjih itu melihat mana dalil ini yang lebih kuat. Gitu. Baik. Kalau yang lebih kuat disebut yang rojih, yang tidak kuat disebut dengan marjuh. Sebetulnya seperti itu.
Nah, dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih ini sudah mengalami perkembangan makna, Mbak. Jadi bukan hanya melihat mana dalil yang lebih kuat tadi, akan tetapi mengalami pergeseran menjadi suatu kegiatan ketarjihan di dalam Muhammadiyah. Bukan hanya melihat membandingkan dalil, tapi sudah menjadi suatu kegiatan ijtihad mencari hukum. Baik. Karena apa? Karena dalam perkembangan waktunya Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih, itu menemukan permasalahan-permasalahan yang ketika dicari di pendapat para ulama, dicari dalam Al-Quran maupun hadis, itu belum ada hukum yang membahasnya. Sehingga mau tidak mau Majelis Tarjih harus berijtihad, harus berpikir sebetulnya hukumnya seperti apa, dalilnya bagaimana. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai aktivitas tarjih. Bukan hanya sebatas membandingkan dalil tadi ya. Baik. Dua dalil. Karena apa? Karena dalilnya tidak ada gitu loh. Maka majelis tarjih harus berpikir, berijtihad. Nah, kemudian disebut dengan aktivitas ketarjihan, mengalami pergeseran makna. Nah, oleh karena itu, dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih itu diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, aktivitas intelektual. Jadi kalau dulu pengalaman kami ketika masih di PUTM Jogja itu, kita dari mahasiswa setiap minggunya kadang diberikan persoalan-persoalan, pertanyaan dari jamaah Muhammadiyah. Nah, biasanya pertanyaan itu masuk ke Suara Muhammadiyah. Dari Suara Muhammadiyah ini nanti dilemparkan ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di PUTM, Mbak. Baik. Nah, nanti kita dikasih satu soal, misalkan apa, dibagi. Ada yang satu soal buat 2 orang, ada yang cuma 1 orang. Kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti setiap hari Jumat siang kita rapat dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita diminta untuk presentasi, diminta untuk memaparkan makalah yang sudah kita buat membahas persoalan itu. Nanti di situ kita menerima kritikan, masukan, terjadi aktivitas intelektual. Nah, itulah yang dimaksud dengan aktivitas ketarjihan, ya, mengalami perkembangan maknanya. Nah, oleh karena itu, dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, dari situlah tampak bahwa bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam. Nah, dalam aktivitas tarjih ini, Muhammadiyah berpegang dengan sebuah manhaj yang dimaksud dengan manhaj tarjih, ya. Sebagai hasil produknya itu himpunan putusan tarjih. Baik. Manhaj tarjih ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan atau semangat atau perspektif, memuat sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Jadi dalam kegiatan ketarjihan itu, dalam proses ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih, didasari dari manhaj tarjih ini, agar semangatnya itu sama, rohnya itu sama, rule-nya itu sama. Sehingga antara majelis tarjih misalkan di suatu wilayah atau di suatu daerah memiliki pedoman yang sama gitu, tidak berbeda-beda dalam menentukan sebuah produk hukum. Kemudian dalam melakukan kegiatan tarjih itu ada 5 wawasan yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Yang pertama ada wawasan paham agama, yang kedua wawasan tajdid, yang ketiga wawasan toleransi, keempat wawasan keterbukaan, kelima wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu. Awalnya 5 ini. Okay. Nah, kemudian pada Munas Tarjih yang ke-33 yang dilaksanakan di Pekalongan tahun kemarin, itu ditambah wawasan wasatiyah, Mbak. Jadi sekarang ada 6 wawasan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, okay. gitu. Nah, insya Allah kita akan membahas satu persatu wawasan
tarji ini. Hmm. Baik, kita masuk ke wawasan yang pertama, yaitu wawasan paham agama. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang wawasan-wawasan yang ada di manhaj tarjih, kita harus paham terlebih dahulu ini. Sebetulnya yang dimaksud dengan paham agama oleh Muhammadiyah itu seperti apa? Gitu. Baik. Jangan-jangan berbeda kan yang dimaksud bagaimana? Dalam buku dalam buku Himpunan Putusan Tarjih dijelaskan, ad-dinu ay ad-dinul Islam, yang dimaksud dengan agama Islam, allazi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ma anzalahullahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatu sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yang dimaksud dengan agama itu segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang dibawa atau yang ada di dalam sunnah sahihah berupa perintah-perintah dan larangan, dan juga petunjuk untuk kemaslahatan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang dimaksud dengan agama. Nah, kita bahas sedikit satu persatu secara garis besar ini, bahwasanya yang dimaksud dengan agama itu ma anzalahullahu fil Qur'an, segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada setidaknya 3 kandungan pokok. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah atau syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, maksudnya ma anzalahullahu fil Quran, segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka dalam hal akidah ini, ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu ahad, satu. Ketika ada yang membawa ajaran baru mengatakan Allah itu lebih dari satu, maka kita harus dengan tegas mengatakan itu tidak agama Islam. Karena apa? Karena berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga misalkan kalau ada yang sudah menyembah Allah, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi di satu sisi dia masih menggantungkan suatu hal lain, entah itu kesehatan, entah itu jodoh, entah itu kelancaran rezeki dan lain sebagainya dengan selain Allah, maka ini juga termasuk sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena dalam surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu juga kami mohon pertolongan. Ya, gitu. Bukan cuma menyembah saja kepada Allah, tetapi juga memohon pertolongan pun juga kepada Allah. Misal yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi Rasulullah dan juga penutup para nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Rasulullah itu penutup para nabi, sehingga konsekuensinya ketika ada yang tiba-tiba mengaku mendapatkan wahyu dari mimpi misalkan, kemudian mengaku bahwa dia adalah seorang nabi, kita harus dengan tegas mengatakan itu merupakan ajaran yang sesat. Karena apa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Contoh lain dalam surat Al-An'am ayat ke-36, Allah juga berfirman, wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang meninggal, orang-orang mati itu Allah akan membangkitkannya, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Nah, jadi kita semuanya hidup di dunia ini pasti akan wafat, meninggal, dan setelah selesai semua kehidupan di dunia hancur, kita masuk ke yaumul akhir, kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Sehingga kalau ada yang berpendapat bahwasanya manusia itu setelah selesai di dunia ya selesai, tidak ada hari kebangkitan gitu, kita tidak akan dibangkitkan lagi, maka kita harus tegas mengatakan itu merupakan pemikiran yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan
yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga yang terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-19. Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, sehingga ketika ada yang mengatakan agama itu ya bukan cuma Islam, agama semuanya itu baik, agama semuanya itu benar. Kan ada pemikiran-pemikiran pluralisme agama mengatakan agama itu tidak cuma satu tetapi banyak gitu, dan semuanya agamanya benar. Itu terbantahkan gitu, dengan firman Allah ini, dan juga yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, kata Allah, maka agamanya itu tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, jadi dalam hal akidah ini semuanya harus bersumber di dalam Al-Quran. Kita tidak bisa mengambil ajaran yang tidak bersumber dalam Al-Quran. Dalam hal ibadah juga sama. Misalkan sekarang kita masuk ke dalam bulan puasa, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sudah jelas, perintah puasa jelas ada di dalam Al-Quran, sehingga kita diminta untuk menjalankannya. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan, maka dia berdosa gitu. Dalam surat Al-Baqarah, misalkan lagi ini contoh ayat ke-43, Allah juga berfirman, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, jadi ya apabila ada yang membawa ajaran bahwa sholat itu tidak wajib, ternyata memang ada yang berpendapat bahwasanya kalau kita hanya memikirkan Allah saja, kemudian kita sudah cukup dengan itu, maka kita tidak perlu untuk sholat. Nah, ini kan ajaran yang sangat menyimpang. Sholat itu wajib, tetapi ada yang mengatakan kita cukup memikirkan Allah saja, kita cukup berdoa saja, itu sudah cukup tanpa melakukan ritual ibadah. Itu sumbernya dari mana? Itu kan perlu dipertanyakan. Baik. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran dikatakan wa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Itu dalam hal ibadah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ritual ibadah yang kita lakukan mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya semuanya bersumber dari Al-Quran. Kemudian juga di dalam masalah akhlak ya, tentu sangat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah akhlak ini. Mulai dari kejujuran, kita diminta untuk tidak membicarakan aib orang lain. Ghibah, kita dituntut untuk menjadi orang yang dermawan, rendah hati, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu semuanya juga didasari dari Al-Quran. Maka ketika ada yang tiba-tiba mengatakan kita diperbolehkan untuk berlaku pelit, ya, kita tidak mengeluarkan zakat, kita tidak membantu orang lain, nah itu juga perlu untuk kita kritisi. Itu sebetulnya bukan ajaran dari ajaran Islam. Baik. Kemudian dari definisi tadi juga yang kedua, wa ma ja'at bihi sunnatu shahihah. Ajaran Islam, agama Islam itu juga apa yang terdapat di dalam sunnah yang shahihah gitu. Sumber yang kedua, sumber yang pertama tadi Al-Quran, sumber yang kedua adalah sunnah shahihah. Maksud sunnah shahihah ini adalah sunnah makbulah, karena dulu itu terjadi apa istilahnya, perbedaan pendapat. Yang dimaksud dengan shahihah itu apa? Apakah hanya hadis shahih saja yang bisa diambil sebagai hujah, atau hadis yang lain juga bisa gitu. Sehingga pada tahun 2000 itu kalau tidak salah, yang dimaksud dengan shahihah itu adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Karena hadis kan ada 3 tingkatan, Mbak. Baik. Yang pertama itu hadis dhaif, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis sahih. Nah, dalam manhaj tarjih ini yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum itu adalah hadis sahih dan
hadis hasan. Maka seluruh yang tertuang dalam himpunan putusan tarjih itu yang biasanya dibahas, baik mengenai masalah akidah, masalah ibadah, adalah hadis-hadis yang setelah melakukan penelitian, diteliti, dikaji, dianggap sebagai hadis yang makbul tadi, hadis yang sahih ya. Bisa menjadi hadis yang sahih maupun hadis yang hasan oleh majelis tarjih. Sehingga kalau hadisnya itu dhaif maka akan ditolak. Contoh hadis yang dhaif dalam bulan puasa ini kita sering mendengar ada yang mengatakan naumus shaim ibadatun. Puasanya orang yang berpuasa itu tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya kan? Akhirnya orang yang melihat secara tekstual hadis ini, wah mumpung poso ya turu terus wae lah untuk pahala kan gitu. Ternyata setelah diteliti hadisnya itu dhaif, Mbak. Hadisnya dhaif, sehingga dalam kaidah manhaj tarjih ini hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Karena tidak ada dasarnya gitu. Sehingga ketika ada yang mengatakan kita tidur saja dapat pahala, itu tidak bisa diterima. Baik. Karena tidak didasari pada sumber yang bisa dipercaya gitu. Nah, itulah paham agama yang harus kita ketahui sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan wawasan-wawasan yang ada di manhaj tarjih Muhammadiyah. Kalau boleh saya simpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan paham agama ini adalah sebuah pengalaman imani ya, yang terekspresikan dalam wujud amal soleh yang dijiwai oleh Islam, ihsan, dan syariat. Jadi kita dalam hal keimanan itu bahwasanya kita sadar bahwa adanya Allah, adanya kehadiran Allah, keberadaan Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mempercayai adanya Allah dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian dari situ kita wujudkan dalam bentuk amal-amal soleh. Misalkan tadi ada sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah kita bisa menjalankan ibadah dengan mantap, dengan maksimal, dengan yakin bahwasannya yang kita lakukan itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih gitu, tidak sembarangan. Dan inilah yang diambil oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Oke, baik ya Ustadz ya. Ini menjadi ilmu baru juga ya Ustadz ya bagi kita semuanya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang himpunan putusan tarjih itu ya Ustadz, kita udah langsung ke pembahasannya gitu ya. Oke, ini luar biasa sekali, dan ini terkait dengan perspektif tarjih di wawasan paham agama Ustadz. Ini masih ada kelanjutannya atau di pekan selanjutnya Ustadz? Insya Allah kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Kita membahas tentang wawasan tajdid yang kedua. Baik ya. Bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selalu nantikan sajian leluasa lebih luas seputar agama, bincang-bincang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, terima kasih banyak Ustadz Satria. Ya, untuk hadirnya di Radio Purnama Sidi. Kita nantikan untuk hadir kembali di pekan berikutnya Ustadz ya. Oke. Ya, dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan tayangan ini kembali melalui channel YouTube kita di MTTV Channel Wonosobo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.